Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Abdul Somad, ya, saya mau tanya sama Ustaz pertanyaan khusus, boleh? Boleh. 3 mata Pak Ustaz. Oke. Apa pertanyaannya? Saya ikut majelis zikir Ustaz Somad. Terus setelah ikut majelis zikir ini, saya bisa tahu semua apa yang berada di balik dinding. Apa yang ada di balik dinding saya tahu Ustaz Somad. Takut pula saya dia tahu apa yang ada di balik dinding. Tamu yang mau datang hari ini ke rumah, saya tahu Ustaz Somad. Ini jamaah true story, kisah nyata, habis pengajian di sekolah ilmu kesehatan. Habis pengajian datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz Somad, saya mau menanya khusus dengan Ustaz, 4 mata. Oke. Saya bisa tahu tamu yang mau datang. Kalau saya bawa mobil lewat bukit, di balik bukit itu bisa nampak saya mobil Pak Ustaz. Saya tanya, ibu jawab jujur. Ya. Setelah ibu bisa tahu apa yang ada di balik dinding, apa yang ada di balik gunung, tamu yang mau datang makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab. Jangan jujur, jangan bohong. Makin ingat Allah atau makin lalai? Terus terang Pak Ustaz, sejak dapat ini saya lalai, sibuk memikirkan apa yang ada di balik dinding. Ketahuilah bahwa ini adalah al-fathus syaitani, bukan fathur rabbani. Inilah yang dikhawatirkan kalau orang beramal tapi tidak berilmu. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan musafir perjalanan panjang. Tiba-tiba nampak di atas langit terang benderang cahaya. Lalu keluar suara dari cahaya itu. Ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, ahlaltu laka kulla syai'in, ku halalkan kepada engkau segala yang haram-haram. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Uskut ya syaitan, diam kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Karena yang menghalalkan yang haram adalah kerja setan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menunjukkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Tiba-tiba dihalalkannya semua. Itulah makna satu orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berzikir di masjid di Baghdad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Allah, aku sudah meridaimu, kau kuangkat menjadi wali-walimu, dan hari ini ku halalkan segala yang haram bagimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena mengaku Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil. Itulah pentingnya ilmu. Banyak sekarang orang taubat beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Taubat beramal, 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 tidak berilmu, tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka ngaji. Apa arti karomah itu Pak Ustaz? Kalau Nabi diberi kelebihan namanya mukjizat. Kalau wali diberi kelebihan namanya karomah. Kalau orang biasa diberi kelebihan namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Misalnya jalan kaki
10 orang, yang 9 ditabrak truk, dia hidup sendiri. Itu namanya maunah, bukan supir lupa. Maunah diberikan Allah umur panjang supaya bertobat. Yang lain itu syahid kalau dia niatnya baik. Kalau pada Nabi mukjizat, kalau pada wali karomah, kalau pada orang biasa maunah. Ada kitab ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama kitabnya Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah beramal tidak mencari karomah. Ini penting. Ada orang ikut kajian tasawuf, mau berjalan di atas air, mau terbang di atas awan. Kalau kau ikut pengajian tasawuf, mau terbang di atas awan, gurumu salah. Jangan berguru kepada Kiai Haji Syekh Salahuddin, bergurulah kepada Superman dan Batman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpedaya, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar mengatakan, wali Allah yang benar, yang hakiki, mereka tidak mau menunjukkan kewaliannya. Maaf cakap, macam anak gadis, maaf, rasanya tak layak saya sebut depan para tuan guru. Wali Allah malu terhadap karomahnya seperti anak gadis saat dia haid yang pertama, malu dia menceritakannya. Begitulah mereka malu terhadap karomahnya. Jadi kalau ada orang sekarang mengkaji tasawuf, ingin mencari karomah, sesungguhnya dia salah jalan. Tujuan bertasawuf apa? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati supaya istiqomah. Mudah-mudahan setelah mengkaji Syekh Abdul Qadir Jilani, kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, jahat, dengki, dendam kesumat, busuk hati, marah. Setelah mengkaji tasawuf, hatinya bersih. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Orang tasawuf itu bukan tak marah, orang tasawuf itu marah. Mana buktinya orang tasawuf marah? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mursyid tarekat Khalwatiyah dari Makassar, melawan Belanda. Ketika Belanda datang menjajah, apa kata dia? Jihad, bunuh Belanda, takbir. Bukan cuma berzikir, bukan orang tasawuf itu cuma berzikir Allah, 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 Allah. Kalau cuma berzikir, senanglah Belanda. Terus zikir. Orang tasawuf tak takut mati. Mutu qabla an tamutu. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, tasawuf. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, tasawuf. Umar Mukhtar yang membebaskan Itali dari Mussolini, tasawuf. Orang tasawuf sudah mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Jadi kalau ada orang mengaku tasawuf tapi dia meninggalkan jihad, ada ulama besar mati syahid ketika perang antara Kesultanan Melayu Kedah dengan Kesultanan Kerajaan Siam, terbang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kitabnya dikaji di pesantren-pesantren di Nusantara. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani mati syahid. Dia menulis kitab jihad, mursyid tarekat Samaniyah. Jadi tarekat adalah jalan. Ada kapal besar
besar, nama kapalnya Samania, nama nakodanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman. Ada kapal Naqsyabandiyah, nama nakodanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada kapal besar, nama kapalnya Syaziliyah, nama nakodanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Ada kapal besar, nama nakodanya lupa pula, Sayyidi Ahmad At-Tijani, nama kapalnya Tijaniyah. Tapi ada kapal yang paling awal, karena beliau paling tua di antara para pendiri tarekat. Itulah dia kapal namanya Qadiriyah. Mursyid pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi itu jangan sampai bertentangan antara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kapalnya boleh macam-macam. Ada kapal Qadiriyah, ada kapal Naqsyabandiyah, ada kapal Syaziliyah, nakodanya wali-wali Allah, tapi lautannya